Kimochi, kimochi, kimochi yang artinya halo para wibu, gimana kabarnya? Gimana? 2023 masih jomblo? Ih, kasihan. Di episode sebelumnya, kita melihat Takemichi yang memutuskan Hina. Hina yang tidak menyangka Takemichi memutuskan dirinya seketika memukul Takemichi sambil menangis. Ia yang tidak tahu alasan Takemichi memutuskannya juga langsung memaki Takemichi sambil terus memukulnya. Lalu setelah puas melampiaskan kekecewaannya, Hina kemudian meninggalkan Takemichi. Sedangkan Takemichi yang merasa jika ini adalah jalan terbaik, mencoba mengikhlaskan semuanya. Namun di saat ia mengingat semua kenangannya dengan Hina, seketika dirinya mulai menangis mengatakan, "Sial, aku mencintainya." Lalu setelah menyelesaikan urusannya dengan Hina, Takemichi kemudian langsung pergi ke tempat Kisaki yang sudah menunggunya. Chipuyu yang melihat wajah Takemichi yang babak belur tentu menjadi terkejut menanyakan, kenapa wajahnya babak belur seperti itu. Hanma yang juga melihat wajah Takemichi langsung tertawa mengatakan, "Wow, kau bahkan menjadi lebih jelek." Sedangkan Kisaki yang sudah menunggu Takemichi dari tadi langsung menjelaskan rencananya, di mana tugas Takemichi adalah membujuk Hake untuk tidak membunuh Taeju. Sedangkan mereka bertiga akan menunggu Taeju di luar gereja dan mengalahkan Taeju dengan cara mengeroyoknya. Mereka yang setuju dengan rencana Kisaki kemudian langsung pergi bersiap-siap. Namun di saat Chipuyu memperhatikan Takemichi yang nampak murung, dirinya langsung merangkul Takemichi mengatakan, walaupun dirinya tidak tahu kenapa Takemichi murung seperti itu, tapi dia menyarankan Takemichi mengeluarkan seluruh kemarahannya di pertempuran besok. Takemichi yang sudah mengorbankan perasaannya seketika terlihat sangat serius mengatakan, "Hina, kali ini aku akan melindungi masa depanmu." Lalu singkat cerita, tibalah hari Natal. Terlihat Hake yang sambil menggunakan seragam Black Dragon mengatakan, "Baiklah, hari ini aku akan menyelesaikan semuanya untuk selamanya. Tunggu saja, Kak." Sedangkan di tempat lain, terlihat juga Taeju yang mengumpulkan seluruh anggota Black Dragon. Ia yang berniat pergi berdoa ke gereja, kemudian menyerahkan tanggung jawab sementara kepada Inui. Lalu di tempat Yuzuha, terlihat dia yang sedang menonton acara TV. Namun beberapa saat kemudian, terlihat dirinya yang mendapatkan sebuah pesan misterius. Ia yang melihat isi pesan itu, seketika wajahnya berubah sangat murung. Lalu di tempat perkumpulan Black Dragon sebelumnya, terlihat Inui dan Kokonoi yang sedang membicarakan sesuatu. Kokonoi yang sambil tersenyum mengatakan bahwa mereka akan sangat sibuk hari ini. Inui yang nampak murung mendengar perkataan Kokonoi, kemudian menanyakan apa yang ingin Kokonoi lakukan. Kokonoi yang mendengar itu pun menjawab, "Bukankah sudah jelas, aku ikut denganmu Inupi." Inui yang mendengar jawaban Kokonoi langsung mengkaitkan dengan janjinya di masa lalu. Namun Kokonoi yang sepertinya tidak ingin membicarakan itu, kemudian langsung pergi meninggalkan Inui. Lalu di tempat Takemichi, terlihat dirinya yang juga sudah siap. Ia yang tengah memikirkan masa depan, tiba-tiba dihampiri oleh Chipuyu dan langsung membungkuk mengatakan, "Divisi 1 geng Tokyo Manji, Wakil Kapten Chipuyu Matsuno, lahir di Shibuya pada tahun 1991. Aku menjalankan hidupku dengan membenci dan melukai orang-orang. Namun orang yang mengubah segalanya adalah lelaki yang bernama Kisuke Baji." Lalu sambil memberikan selempang milik Baji, Chipuyu kembali berteriak, "Dia pria yang hebat, yang menerjang segala rintangan di depannya. Ini selempang Kisuke Baji, tolong jaga ini." Takemichi yang diberikan selempang milik Baji langsung mengambilnya mengatakan, "Aku terima warisannya. Chipuyu, Kapten Divisi 1 geng Tokyo Manji.
Hanagaki Takemichi, dengan memakai selempang ini, aku akan menerjang segala rintangan. Aku bersumpah. Dan setelah mereka melakukan pemanasan, mereka kemudian pergi ke tempat Kisaki dan Hanma yang sudah menunggunya. Takemichi yang sudah berkumpul dengan Kisaki langsung pergi ke gereja tempat Taeju akan berdoa. Terlihat Takemichi yang sambil berjalan mengatakan, kali ini mereka tidak bisa bergantung kepada Maiki dan Draken, bahkan meminta bantuan kepada Mitsuya dan juga semua anggota Toman yang lain. Jadi mau tidak mau, mereka berempatlah yang harus melawan Black Dragon. Lalu singkat cerita, sampailah mereka di gereja. Takemichi yang bertugas membujuk Hakai langsung masuk sebelum Taeju datang. Sementara Kisaki, Hanma dan juga Chipuyu juga langsung berjaga di luar gereja untuk melawan Taeju. Hakai yang awalnya menganggap orang yang datang adalah Taeju tentu menjadi sangat terkejut. Ternyata itu adalah Takemichi. Hakai yang kebingungan melihat Takemichi langsung menanyakan apa yang Takemichi lakukan di sini. Takemichi pun langsung menjawab, tujuannya datang ke sini tidak lain untuk menghentikan Hakai. Hakai yang tidak suka rencananya dirusak langsung menatap Takemichi dengan serius mengatakan, jika Takemichi mencoba menghalanginya, maka dirinya juga akan membunuh Takemichi. Takemichi yang mendengar itu mencoba bernegosiasi dengan Hakai. Dirinya sangat tahu perasaan Hakai saat ini. Tapi dengan Hakai membunuh Taeju, itu tidak akan melindungi siapapun, termasuk Yuzuha. Namun Hakai yang sudah lelah dengan perbuatan Taeju langsung berteriak, memangnya apa yang kau tahu? Takemichi yang melihat Hakai sangat frustasi, seketika terdiam. Sedangkan Hakai yang sambil menahan amarahnya kembali menceritakan, jika makanannya tidak enak, dia akan memukulku. Jika aku tidak menyapanya dengan benar, dia memaksaku berlutut sepanjang hari. Jika aku tidak bangun lebih dulu dari dia, dia akan menendangku sampai aku muntah darah. Bahkan jika mata kami saling menatap di saat perasaannya sedang buruk, dia akan menghajarku habis-habisan. Itulah kehidupanku di keluarga Shiba. Jadi menjauhlah dari urusan keluarga kami. Takemichi yang mengerti Hakai sangat menderita hanya bisa tertunduk tanpa mengatakan apa-apa. Namun di saat Hakai menyuruh Takemichi untuk pulang, Takemichi kemudian menceritakan, kemarin aku putus dengan Hina untuk melindunginya. Aku lemah, aku penakut, dan aku benar-benar idiot. Tapi dia tetap mencintaiku. Jadi kulakukan apapun untuk melindunginya. Tapi, tidak peduli seberapa besar aku membenci musuhku, aku tidak akan pernah membunuh seseorang. Tidak peduli seberapa sulit cara lain, aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membuat Hina sedih. Hei Hakai, apa kau pikir ini akan membuat Yuzuha bahagia? Tidakkah kau berpikir Yuzuha akan sedih jika kau menjadi seorang pembunuh? Hakai yang mendengar kata-kata mutiara Takemichi mulai menyadari keputusannya memang salah. Namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki memasuki gereja. Takemichi yang melihat orang yang datang itu seketika menjadi sangat terkejut. Sedangkan Hakai yang sebelumnya sudah tenang kembali terlihat sangat marah. Yang ternyata orang itu tidak lain adalah Taeju Shiba. Terlihat Taeju yang datang sambil berdoa. Ia yang sudah menyelesaikan doanya seketika menjadi sangat marah melihat Takemichi. Ia yang tidak mengerti kenapa Takemichi ada di sini langsung menanyakan apa yang Takemichi lakukan. Takemichi yang kebingungan kenapa Taeju bisa masuk ke gereja seketika menyadari ternyata dirinya dihianati. Sedangkan Hakai yang sudah tidak bisa menahan amarahnya langsung berlari berteriak untuk menusuk Taeju.
Takemichi yang melihat Hake benar-benar akan menusuk Taeju langsung berteriak menyuruh Hake untuk berhenti. Namun terlihat Hake yang sama sekali tidak mendengarkan Takemichi dan terus berlari untuk menusuk Taeju. Sedangkan di ruangan lain gereja, terlihat Kisaki dan Hanma yang sedang menyekap Chipuyu. Ternyata alasan Taeju bisa dengan mudah masuk ke gereja karena Kisaki dan Hanma mengkhianati Takemichi dan Chipuyu. Mereka sama sekali tidak berniat menghentikan Taeju. Hanma yang sudah mengikat Chipuyu dengan kuat kemudian meminta Chipuyu untuk tidak mengganggu pertarungan Taeju dan Hakai. Lalu setelah memastikan Chipuyu tidak bisa berbuat apa-apa, mereka kemudian meninggalkan Chipuyu. Hanma yang masih kebingungan kenapa mereka berpura-pura membantu Takemichi kemudian menanyakan jika memang dari awal mereka berniat menjebak Takemichi, lalu kenapa mereka harus berpura-pura. Kisaki yang mendengar itu langsung tersenyum licik mengatakan, karena ini menyenangkan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanma yang mendengar jawaban Kisaki langsung tertawa puas mengatakan, kau memang sohibku Kisaki, hanya kaulah yang terus menghiburku. Lalu setelah itu, scene kembali berpindah ke dalam gereja. Takemichi yang sebelumnya menganggap Hake bisa menusuk Taeju seketika langsung terdiam. Ternyata Taeju bisa menghindari tusukan dari Hakai dan langsung mengangkat Hake dengan cara mencekiknya. Taeju yang mengangkat Hake dengan hanya satu tangan kemudian mengatakan, yang kau lakukan hanyalah bertingkah sok kuat. Aku sedikit berharap kau benar-benar mencoba membunuhku. Ini sangat berat bagiku Hakai, kau mengecewakanku. Kalau kau memang serius, harusnya kau tidak berteriak. Kau hanya harus menyelinap dan tusuk aku dari belakang. Takemichi yang melihat Hake gagal membunuh Taeju mulai berpikir apakah artinya misinya berhasil. Namun melihat Hake sekarang dalam bahaya, Takemichi kemudian berlari untuk menghentikan Taeju. Taeju yang melihat Takemichi maju langsung melepaskan Hakai dan berbalik menghadap Takemichi mengatakan, Hanagaki Takemichi, ini kali kedua kau ikut campur. Takemichi yang melihat tatapan mata Taeju seketika berhenti dan mulai ketakutan. Taeju yang sekarang membelakangi Hakai kembali mengatakan jika Hakai berniat untuk menusuknya, maka sekarang adalah waktu yang tepat. Namun Hakai yang menyadari Taeju sekarang mulai serius hanya bisa terdiam ketakutan. Takemichi yang sedang kebingungan kenapa Taeju memancing Hakai, tiba-tiba wajahnya dihantam dengan keras oleh Taeju. Terlihat Takemichi yang langsung terpental cukup jauh. Taeju yang memukul Takemichi dengan keras kemudian mengatakan, sebelumnya aku memukulmu hanya dengan 30% kekuatanku. Tapi karena ini kali kedua kau ikut campur, jadi kugunakan 50% kekuatanku. Bagaimana? Sangat menyakitkan bukan? Takemichi yang baru merasakan 50% kekuatan Taeju sudah membuat dirinya tidak bisa bergerak. Ia yang sedang diambang kesadarannya langsung menyadari, biarpun dirinya sudah merasakan pukulan banyak orang, tapi pukulan Taeju sangat berbeda. Taeju benar-benar di level yang berbeda. Dirinya hanya akan mati jika terus melawan Taeju. Taeju yang kembali menghampiri Takemichi kemudian menatap ke arah Hake mengatakan, apakah Hake tidak berniat membantu Takemichi? Karena jika Hake tidak membantu Takemichi, maka Takemichi sekarang pasti akan mati. Namun biarpun Hake sadar Taeju tidak bermain-main, dirinya sama sekali tidak berani membantu Takemichi. Taeju yang mengangkat Takemichi sambil mencekiknya kemudian bertanya, apakah Takemichi tahu kenapa Hake ingin membunuhnya? Takemichi yang sambil menahan rasa sakit kemudian menjawab, itu karena Taeju ingin membunuh Yuzuha.
Taeju yang mendengar jawaban Takemichi seketika tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Hake yang mendengar pertanyaan Taeju seketika wajahnya berubah menjadi sangat gelisah, seolah dirinya menyembunyikan sesuatu. Taeju yang melihat Hake sangat gelisah kembali mengatakan bagaimana jika dirinya membongkar rahasia Hake. Takemichi yang mendengar itu tentu menjadi kebingungan. Rahasia apa yang Hake sembunyikan? Taeju yang melihat Takemichi tidak tahu apa-apa langsung tersenyum mengatakan jika Hake tidak seperti yang Takemichi pikirkan. Lalu di saat Taeju akan mengatakan kebenarannya, tiba-tiba terlihat Yuzuha menghampiri Taeju dari belakang. Hake yang menyadari Yuzuha akan berbuat sesuatu langsung berteriak menyuruhnya untuk berhenti. Namun Yuzuha yang juga tidak mau mendengar perkataan Hake tanpa basa-basi langsung menusuk Taeju. Mereka yang melihat Yuzuha benar-benar menusuk Taeju seketika terdiam tidak bisa mengatakan apa-apa. Dan episode 7 pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode 7 kali ini. Untuk episode ke-8-nya aku bakal upload secepatnya. Oke, dan satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subrek biar aku makin semangat buat upload videonya. Oke, terima kasih. Dah.